Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu guru dan juga siswa, teman-teman yang lain juga, pemerhati pendidikan, terutama pendidikan SMK. Saat ini kita belajar dari rumah dan mengajar dari rumah, bagaimana mengatasi pembelajaran praktek, terutama di SMK. Nah, untuk ini saya coba berbagi tips dan juga bahan diskusi kita untuk video kali ini. Kita akan praktik di virtual laboratorium atau laboratorium maya. Nah, ini juga baru saya coba, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dan juga para siswa dimanapun berada seluruh Indonesia, kita bisa menggunakan laboratorium maya ini atau virtual lab di website ini tinkercad.com. Nah, pertama sekali kita harus mendaftar dulu sebagai anggota atau join. Nah, untuk menghemat waktu Bapak Ibu, teman-teman dan para siswa, coba kita lihat ini tinkercad.com. Kemudian kita klik join. Nah, di sini ada pilihan start tinkering in school, ada educator, ya, start here, student, join class, kemudian create a personal account. Nah, kita membuat personal account dulu supaya kita bisa menikmati dan menggunakan fitur-fitur yang ada di sana. Nah, ini sudah saya lakukan sebelumnya, teman-teman, dan saya sudah punya akun di sini, ya, sesuai dengan nama saya, dan saya juga sudah coba membuat sebuah rangkaian. Nah, pertama sekali kita lihat menu-menunya di sini. Ada menu utama tinkercad ini dengan logo 3 warna dasar. Kemudian di sini ada code, ada start simulation, ada export, ada share, kemudian ada komponen, ada daftar komponen. Nah, komponen ini juga kalau kita lihat ada basic, all, kemudian ada starter, Arduino, circuit assembly, dan lain-lain. Nah, ini juga menu utamanya ada circuit view, kemudian ada komponen list, ya. Nah, ini semua kita bisa gunakan untuk simulasi satu rangkaian. Jadi mempraktekkan contoh kalau di elektronika itu untuk menguji coba sebuah rangkaian bisa dilakukan di sini. Nah, selain itu juga teman-teman, kalau kita klik menu tinkercad atau menu utamanya, sebenarnya bukan hanya elektronika, maaf ya, tinkercad ya. Ada di sini untuk bangunan, ada untuk machinery. Jadi ada banyak di sini bagian-bagian yang bisa dikerjakan untuk menggambar dan langsung mensimulasi 3 dimensi. Nah, ini bekerja secara online. Kita lihat di sini teman-teman, karena saya mengarahkan ke sirkuit, maka yang ditunjukkan Autodesk Tinkercad ini adalah rangkaian-rangkaian elektronika. Ini ada banyak rangkaian elektronika, termasuk yang saya gambar 10 jam yang lalu atau kemarin saya gambar ini sudah terpampang di sini dan semua orang bisa mengambil. Nah, di sini bisa kolaborasi untuk menggambar sebuah rangkaian dan juga mempergunakannya
Serta kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, bisa ini kita share langsung di Google Classroom setiap gambar-gambar yang ada di sini. Nah, untuk jurusan lain, contoh untuk bangunan, untuk eh, mesin, nah ini semua bisa dikerjakan di sini. Nah, karena dia adalah Autodesk ini sebenarnya adalah aplikasi untuk menggambar dan sekaligus simulasi, dan ini juga ya banyak yang bisa digambar di sini, termasuk untuk jurusan animasi, jurusan multimedia ini bisa dipergunakan. Nah, kita coba lihat, khusus ini saya bahas untuk elektronika karena sesuai dengan mata pelajaran yang saya bawakan itu adalah mikroprosesor dan mikrocontroller. Teori-teorinya barangkali bisa dipelajari dari berbagai sumber, namun untuk prakteknya seperti apa nanti saya coba cari di sini sirkuit, kemudian saya tulis ya, kita tulis di sini apa yang mau kita cari. Contoh saya buat di sini untuk Arduino ya. Saya searching, maka semua rangkaian-rangkaian yang sudah pernah digambar teman-teman yang sudah join di Autodesk Tinkercad ini akan dimunculkan ya, di sini. Yang mana mau kita pilih, terserah kita. Mana kira-kira yang cocok untuk satu pokok bahasan, terserah kita. Nah di sini tentu kita akan menggambar contoh ya, membuat gambar yang baru. Ini tidak mengambil punya teman ya, kita mau simulasikan contoh ya. Ini saya akan simulasikan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya klik, nah create new design. Nah, create new design ini di sini ada 3 dimensi design, ada circuit, ada code block, ada lesson. Nah, coba saya buat ini create new design untuk circuit ya. Nah, kita tunggu agak lambat ya. Nah, ini kalau dia 3 dimensi. 3 dimensi saya buat tadi, saya pilih untuk menggambar apa kira-kira. Nah, teman-teman dari jurusan yang lain juga bisa. Ini basic space ya. Ada banyak di sini contoh-contoh, mau bikin huruf juga, mau bikin assembly juga, komponen, semuanya ditunjukkan dengan bentuk 3 dimensi. Nah, ini tentu banyak digunakan untuk jurusan bangunan dan mesin dan pemesinan. Nah, karena saya jurusan elektronika, saya coba untuk membuka rangkaian ya. Saya mau mencoba mempraktekkan percobaan satu atau praktek satu di satu jurusan elektronika. Saya akan pilih sirkuit. Ini ada muncul, tapi saya mau bikin yang baru. Kita mau coba dari awal. Nah, create new circuit. Tentu ini Bapak Ibu teman-teman sekalian dan juga para siswa, bila sudah ada diberikan guru contoh satu skema rangkaian, nah yang akan disimulasikan sebelum dirakit, tentu ini sangat membantu. Kenapa? Kecil kemungkinan kesalahan atau kerusakan akibat kelalaian dalam mempraktekkan. Jadi kita bisa mensimulasikan dulu di website ini, Tinkercad ini, satu rangkaian. Contoh kita lihat di sini ada beberapa komponen ya, dan di sini bentuknya 3 dimensi betul-betul seperti komponen aslinya. Nah, contoh saya akan merencanakan penggunaan Arduino.
ya, membuat simulasi menghidupkan satu buah LED, ya, satu buah LED. Tentu yang saya butuhkan di situ teman-teman ada breadboard, ya, breadboard yang kecil aja, breadboard small ini akan saya bawa sini, ya. Nah, ini saya bawa ke tempat kerja ini, ya. Ini bisa dibuat vertikal, ya, diputar begini bisa, ya, bisa, terserah kita, ya. Nah, ini bisa diputar. Nah, saya buat dulu support ini dan dibuat namanya apa, ya, kita namain nanti, maka di daftar komponen dia akan muncul sesuai dengan nama yang kita buat, ya. Kita biarkan aja dulu untuk contoh ini, nanti untuk membuat yang lebih bagus bisa kita namain lagi. Nah, ini juga perlu kita perhatikan teman-teman sekalian, sesuai dengan breadboard yang aslinya. Ini yang di atas ini satu jalur semua, ya, satu jalur, dan ini juga satu jalur. Ini artinya berhubungan ini, ya, berhubungan, ya. Kemudian ini juga di bawah, dan ini biasa kita pergunakan untuk positif negatif, ya. Nah, A, A sampai D, ya, A1 sampai D1 itu, A sampai E itu satu koneksi, A sampai E, ya, kemudian F sampai D satu koneksi, tapi dia tidak terkoneksi ke A2, tidak terkoneksi dengan A3. Nah, ini sama persis seperti breadboard yang ada di dunia nyata, ya. Nah, ini kita buat. Kemudian karena saya mau mencoba menghidupkan LED, tentu saya akan cari LED. Nah, ini LED saya tempelkan aja di sini, ya, boleh di sini atau di sini saja. Nah, ini bisa warnanya kita ganti warna apa saja, LED-nya terserah. Mau kita buat green, ya, dia akan berubah dan nanti cahayanya juga akan berubah. Contoh saya pilih red. Nah, kemudian ada resistor, tentunya resistor untuk sebagai pengaman. Nah, ya, ini kita pindah. Nah, ini biasanya saya buat 220 ohm, ya, ini kita ganti. Dan di sini juga bisa kita buat resistor 1, nanti resistor 2 gitu. Nah, ini 220 ohm, ini saya pindah di sini contoh, ya. Ya. Oke. Nah, kemudian yang saya butuhkan itu Arduino Uno R3. Ya, ini saya bawa sini, ya. Saya kecilkan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga di sini kan ada kita lihat bahwa di simulator ini sebenarnya di sini sudah ada hubungan tegangan. Ada hubungan tegangan. Di sini juga sudah ada hubungan tegangan. Jadi di sini kita tidak perlu menambahkan misalnya adaptor. Secara otomatis web ini sudah membuat adaptornya terhubung dengan ini positif dan negatif, ya. Nah, di sini juga tegangan-tegangan di sini, tapi karena ini mau saya buat jadi simulator yang bisa dicontoh nanti dipraktekkan di lapangan, bisa saja saya tambah misalnya seperti ini. Yang saya tarik pertama contoh dari positif 5 volt, ya. Positif 5 volt ini tentu nanti dari power supply-nya, dan dari sini saya akan hubungkan, ya, saya akan hubungkan ke breadboard. Breadboard, saya masukkan ke sini. Ini warnanya tentu saya ganti warna merah karena ini positif, nanti kabel warna merah. Nah, demikian juga untuk ground. Untuk ground bisa saya ambil dari sini, bisa juga dari sini. Karena di sini Bapak Ibu kita lihat, ya,
Kita tentu sudah pernah lihat benda aslinya, ada ground, ini ada output dan ada input, kemudian powernya, tapi sering juga orang merapikan atau membuat rapi dari ini ya. Contoh saya buat dari sini, kita gambar rapi teman-teman ya, kita teruskan aja ke sini, kemudian ke sini. Ini tentu warna hitam ya, karena dia, dan dari sini juga bisa teman-teman ya, dari sini juga bisa. Lalu saya akan setting output dari Arduino ini kaki 13 ya, pin 13 itu adalah output. Ini saya ganti warna hijau deh ya, warna hijau. Lalu sekarang kita mau menghidupkan lampu ini berkedip ya, berkedip ya. Ini saya hapus dulu ya, kita buat dulu blok, ini saya hapus ya. Lalu kira-kira apa lagi yang kurang di sini teman-teman? Ini sudah kita rangkai, sudah kita satukan. Nah, yang perlu kita perhatikan tentu saya mau setting pin 13 dari Arduino Uno ini akan terhubung dengan LED, anoda LED ya, tapi dibatasi dengan satu resistor 220 ohm sebagai pengaman. Nah, ini saya tarik ke sini, green, karena dia green ya, saya buat green aja. Nah, teman-teman kita lihat, karena ini sudah terhubung, tidak perlu sampai ke sini ya. Seperti kita katakan tadi, ini secara vertikal terhubung semua. Lalu katoda daripada LED ini tentu harus dihubungkan ke negatif atau ground. Nah, contoh ini dari sini saya ambil ground karena ada ini sudah ada ground. Dari sini juga bisa sebenarnya ya, ke sini bisa, nah, bisa terserah. Tapi saya coba dari sini. Oke. Nah, ini tentu warna hitam. Teman-teman sekalian, pengamatan seperti ini barangkali sudah biasa kita lakukan. Nah, untuk siswa pemula yang baru mempergunakan breadboard, tentu sudah ingat ini, dan seperti ini satu rangkaian yang sangat sederhana membutuhkan berapa komponen. Kalau kita lihat di sini ya, kita coba lihat komponen listnya apa saja. Ini ada ini D1 satu buah ya, LED warna hijau, kemudian R1 220 ohm resistor, kemudian U1 Arduino Uno R3. Nah, kita lihat lagi rangkaiannya. Barangkali kalau sudah seperti ini tidak ada lagi yang kurang, maka kita coba buat satu program untuk menghidupkan ini, atau kita coba dulu simulasikan apakah ini sudah hidup atau tidak. Nah ternyata belum, belum ya. Nah, supaya dia bisa hidup, contoh saya buat ini berkedip ya, berkedip. Nah, di sini teman-teman kita lihat, kalau kita klik kode ini maka di sini banyak blok-blok kode. Ada blok kode, ada blok dan teks, ada teks. Nah, teks ini seperti ini ya. 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 Nah, saya pakai dulu kode dengan blok. Ini saya buang dulu. Terus saya akan buat narasinya menghidupkan atau saya buat aja judulnya LED kedip ya, LED kedip. Oke. Nah, outputnya kira-kira apa? Outputnya adalah LED akan hidup
Nah, supaya hidup itu tentu saya akan set bahwa di sini teman-teman, ini sudah kita tahu sebelumnya di pin ya, pin 13 Arduino Uno output. Ini juga bisa kita set dia kapan high, kapan low ya. Ya. Oke, nah saya buka kembali. Saya akan buat dia set pin ya. Ini ada set by inlet yaitu untuk men-setup LED-nya. Kemudian ada set pin, nah, itu men-setup pin yang ada di sini. Terserah mau pin mana mau di setup. Nah, contoh saya akan setup pin 13 karena saya buka pin 13. Ini akan saya pilih pin 13 dia high. Lalu saya kontrol supaya tidak hidup terus, maka saya akan kontrol dengan wait 1 second. Nah, kemudian outputnya saya buat lagi set pin low ya, sama juga pin 13 dan ini saya buat low dan saya kontrol lagi dia wait 1 second. Nah, ini kodenya sudah kita buat, sudah kita program, artinya Arduino ini sudah kita program. Maka kita coba simulasi apa yang bakal terjadi ya, analisis ya. Oke teman-teman, ini sudah ya, kita lihat ya, LED-nya berkedip ya. Oke, ini ya masih rangkaian yang sangat sederhana yang bisa kita simulasikan tanpa bahan, karena kita sekarang masih bekerja di rumah. Kita mempergunakan virtual laboratorium untuk mempraktekkan ini. Ini kita stop, kemudian kita lihat teman-teman kira-kira seperti apa teksnya. Nah, ini kita lihat di sini ada 12 baris programnya. Ya, barangkali yang sudah biasa sudah tahu ini program ini nanti dipakai apakah ya, pakai APR apa mungkin ya, kita lihat nanti kita coba di komputer simulasi berikutnya. Nah, untuk satu simulasi ini ya sekian dulu teman-teman untuk video satu ini, dan video berikutnya saya akan simulasikan pengembangan dari sini bagaimana menghidupkan LED 3 warna secara bergantian, tentu hanya menambah 2 lagi resistor ya, sama seperti yang sudah ada di sini ya. Ya, ini belum saya namai tadi, masih includable hour. Nah, ini punya kita tadi ya. Harusnya ini punya kita ya, kita properties dulu, namanya adalah baseline sama share ya. Oke, save change. Nah, oke teman-teman, ini ada 2 saya buat. Kalau ini misalnya ya, cukup sekian dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe channel kita supaya kita dapat berbagi, dapat diskusi, dan silakan berkomentar di kolom komentar, kasih masukan supaya bisa kita buat lagi video diskusi kita yang lebih bagus dan lebih bermanfaat, dan ini semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kita akan praktek di sini selama kita belajar dari rumah, kita praktek di virtual laboratorium untuk tetap jaga kesehatan, dan salam sejahtera buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya dengan pokok bahasan yang lebih kompleks dari rangkaian-rangkaian yang ada, tugas-tugas di setiap mata pelajaran kita. Sekian dan terima kasih.